Assalamualaikum Mulai ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana Bawaan. lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu Ada anna sangat. Muhammadan abduhu Ada wa sangat. rasuluhu la Ada nabiyya sangat. ba'dah. Ada sangat. Puji serta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi, kembali dipertemukan dalam kondisi yang insya Allah mudah-mudahan seluruhnya dalam kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam mari senantiasa kita curah limpahkan kepada junjunan kita semua, suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga para tabiin tabiat dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu bapak seluruh partisipan Golden Habit Forum yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini Golden Habit Forum sudah memasuki episode yang ke-169 dan alhamdulillah sudah membersamai kita guru kita Ustadz Agus Sukaca yang akan membahas topik masih berkaitan dengan kemerdekaan ini. Namun sebelum itu, mari Ibu Bapak sekalian kita buka kajian pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz Agus. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum rahimakumullah, yang alhamdulillah dari Barat Sumatera sudah ada, ya. Dari Jawa lengkap ini, saya lihat ada dari Banten, dari Jakarta, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur ada, dari Kalimantan, ya Tengah dan Kaltim ada, dari Sulawesi mulai Tenggara sudah kelihatan, Selatan, Tengah, ya, dan Gorontalo, NTT, kemudian dari Papua, mulai dari Papua Induk, Jayapura, dan Sorong, ya, Papua Barat Daya, sudah ada, alhamdulillah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dapat bersama-sama bersilaturahim di Golden Habit Forum episode yang ke-169. Bapak-Ibu sekalian, ini adalah penghujung bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Ya. Maka kita masih membahas terkait dengan kemerdekaan. Ya. Kita sudah membahas merdeka dari syahwat, dari kesenangan, dari nafsu. Ya. Merdeka dari sesama manusia. Dan hari ini topik kita merdeka dari tradisi. Ini kesenangan sesama manusia, tradisi itu merupakan belenggu-belenggu yang bisa menjadikan kita orang yang terpenjara, terbelenggu. Oleh karena itu kita mesti memerdekakan diri dari pengaruh-pengaruh tersebut, sehingga kita menjadi orang yang paling bebas. Ya. Orang yang paling bebas ini adalah orang yang mengikatkan diri bersandar sepenuhnya kepada Allah. Sandaran yang paling kuat. Maka selain itu, ya, boleh dijadikan sandaran sepanjang sesuai dengan Allah.
Kalau nggak sesuai, kita tinggalkan. Ini prinsip yang semestinya kita pegang. Ini topik kita, ya, merdeka dari tradisi. Nah, kita awali dengan memahami apa itu tradisi. Saya ambilkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tradisi adalah adat kebiasaan turun-menurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat. Ini pengertian tradisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bapak Ibu saudara sekalian, nah, tradisi ini ternyata menjadi alasan kaum yang tidak mau beriman untuk apa? Untuk menolak seruan para nabi. Kita bisa melihat bagaimana Al-Quran menceritakan bagaimana seruan para nabi banyak yang ditolak karena alasan tradisi ini. Mari kita baca beberapa ayat terkait dengan ini. Yang pertama adalah kaum Nabi Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qala li abihi wa qaumihi ma hadzit tamasilul lati antum laha akifun. Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayah dan kaumnya, mengapakah terhadap patung-patung ini kalian tekun menyembahnya? Mereka berkata, kami telah mendapati nenek moyang kami menyembahnya. Jadi alasannya karena nenek moyangnya melakukan hal yang sama, menyembah patung-patung itu. Dalam kisah yang lain, ya ini masih umatnya Nabi Ibrahim, ya. Watslu alaihim naba Ibrahim. Idz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin. Qala hal yasma'unakum idz tad'un aw yanfa'unakum aw yadhurrun. Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Dan ceritakan kepada mereka kisah Ibrahim. Ketika ia berkata kepada ayah dan kaumnya, apakah yang kalian sembah? Mereka berkata, kami menyembah patung, maka kami senantiasa tekun menyembahnya. Ibrahim berkata, apakah mereka mendengarkan ketika kalian meminta? Atau memberi manfaat? Atau mencelakakan kalian? Mereka menjawab, tidak. Tetapi kami dapati nenek moyang kami berbuat begitu. Quran surah Asy-Syu'ara, ya, ayat 69 sampai 74. Jadi alasannya adalah tradisi. Apa yang didapati dari warisan nenek moyang mereka. Ya, nenek moyangnya menyembah patung, maka mereka mengikutinya untuk menyembah patung. Meskipun mereka sadar bahwa patung-patung itu tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa mencelakakan. Tapi alasannya adalah wajadna aba'ana. Kami dapati nenek moyang kami. Inilah yang menjadi alasan, ya, kenapa mereka menyembah patung-patung itu. Kemudian pada zaman Nabi Hud, wa ila adin akhahum huda,
Qala ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Dan kepada kaum Ad diutus saudara mereka Hud, dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada bagi kalian ilah selainnya. Mengapa kalian tidak bertakwa? Qalu ajitana linak budallahu wahdah wa nadharo makana ya'budu abauna fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Mereka berkata, adakah engkau datang agar kami menyembah Allah saja dan meninggalkan apa-apa yang disembah nenek moyang kami? Datangkanlah apa yang engkau janjikan kepada kami jika engkau memang benar. Quran Surah Al-A'raf 70. Jadi mereka alasannya juga apa? Ini yang telah kami dapati dari nenek moyang kami. Alasannya tradisi. Ya, apa yang telah turun-menurun ya, dilakukan sejak orang tuanya, sejak sebelumnya. Nabi Musa menghadapi hal yang sama. Ya. Qalu ajitana lital fitana amma wajadna alaihi aba'ana wa takuna lakumal kibriya'u fil ardi wa ma nahnu lakuma bimu'minin. Mereka berkata, ini Fir'aun dan teman-temannya, ya, adakah engkau, wahai Musa, datangi kami untuk memalingkan dari apa yang kami dapati dari nenek moyang kami dan menjadikan kalian berdua maksudnya Musa dan Harun, memiliki kekuasaan di bumi, tidaklah kami menjadi percaya terhadap kalian berdua. Ada di dalam Quran surah Yunus ayat 78. Nah, Nabi kita Muhammad juga sama menghadapi hal yang sedemikian itu. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ilar rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Ya. Dan apabila dikatakan bagi mereka, ayolah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan kepada Rasul, ya, maksudnya Rasul Muhammad, mereka berkata, apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Meskipun nenek moyang mereka tidak mengetahui sesuatu dan tidak mendapat petunjuk. Jadi semua nabi hampir menghadapi masalah yang sama, berhadapan dengan tradisi. Mereka tidak mau mengikuti seruan para nabi karena telah mendapati tradisi-tradisi yang membelenggu mereka, sehingga mereka tidak mau move on dari tradisi itu. Tidak mau meninggalkan tradisi itu untuk mengikuti petunjuk Allah. Hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Ya. Cukuplah apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Ini sampai Rasul terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhadapan dengan masyarakat yang kekeh mempertahankan tradisinya, menolak kebenaran untuk mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Alasannya adalah tradisi. Di sini tradisi telah menjadi belenggu. Ya. Untuk apa? Untuk bisa mengikuti jalan Allah dan Rasul-Nya. Dan pada umumnya Bani Adam, ya, atau sebagian Bani Adam, ini artinya berlaku terus sampai sepanjang masa. Ya. Ini banyak yang
menjadikan tradisi ini sebagai alasan ya untuk menolak kebenaran. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarona biha. Kul innallaha la ya'muru bil fahsya. Ataquluna 'alallah ma la ta'lamun. Ya. Dan apabila mereka melakukan perbuatan fahisyah, ya. Perbuatan fahisyah itu adalah perbuatan buruk, ya. Perbuatan ya yang tidak baik, ya. Ya. Mereka berkata, kami telah mendapati yang sedemikian itu dari nenek moyang kami. Dan Allah memerintahkan kami dengannya. Nah, dia membawa nama Allah. Ya. Katakanlah, sungguh Allah tidak memerintahkan perbuatan fahisyah. Apakah kalian mengatakan tentang Allah apa-apa yang tidak kalian ketahui? Nah, ya ini kita bisa melihat, Bapak sekalian, sampai sekarang banyak orang-orang yang menjadikan tradisi ini sebagai sesuatu yang mereka harus lakukan sehingga ya menolak kebenaran-kebenaran. Padahal semestinya tradisi itu tidak semuanya buruk. Ya. Ada tradisi-tradisi yang baik. Ya. Nah ini kalau dia menjalankan tradisi yang baik, verifikatornya apa? Verifikatornya sesuai tidak dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Nah, dalam kondisi saat ini, Bapak-Ibu sekalian, kita masih mengenal tradisi-tradisi yang banyak dilakukan oleh masyarakat di sekitar kita, ya, yang terkait dengan kelahiran misalnya. Ya. Ada tradisi nyelapani, ada tradisi apa namanya yang disosialisasikan itu tradisi akikoh, ada tradisi tasmiyah, ya. Ini merupakan tradisi-tradisi yang terkait dengan kelahiran. Ada tradisi terkait dengan pernikahan, ya. Ada apa namanya, ada gendongan, ada nginjak apa telur, macam-macam lah itu ya tradisi-tradisi yang terkait dengan pernikahan. Ada juga tradisi yang terkait dengan apa? Dengan kehamilan. Ya. Ketika hamil, ini ada tradisi mitoni. Mitoni itu nuju bulan, ya. Dari 7 bulan itu ada tradisi-tradisi mandi-mandi dan lain sebagainya. Itu bagian tradisi yang sekarang masih sering kita dapati. Yang di minggu lalu ditanyakan Ustadz Nana dari Tasik ya tentang tradisi ulang tahun. Nah, ini sudah menjadi apa? Menjadi tradisi yang sekarang dilakukan ya, bahkan mereka menyelenggarakan acara-acara ulang tahun ya di tempat-tempat tertentu, mengundang teman-teman melakukan acara-acara tertentu ya. Ada tiup lilin dan lain sebagainya. Itu bagian dari tradisi yang sekarang ini banyak terjadi di dalam masyarakat kita. Ya. Yang banyak dilakukan oleh umat Islam, halal bihalal. Setiap selesai Ramadan, ya selesai puasa, kemudian ada tradisi halal bil halal, ya saling maaf memaafkan, ada mudik, ada mendatangi rumah-rumah, ada acara bani, ya berkumpul keluarga besar. Ya. Di situ sekarang muncul ada ikrar syawalan. Ya. Itu merupakan bagian dari tradisi yang sekarang ini dikembangkan ya, atau banyak dilakukan. Jadi syawalan itu sekarang ada tradisi baru, ikrar, ya, ikrar syawalan, ya ikrar syawalan. Ini
Ini bahkan di kalangan Muhammadiyah juga banyak yang melakukan apa ikrar syawalan. Ini bagian dari tradisi yang sekarang banyak kita hadapi, kita alami. Di organisasi, kita punya tradisi milad. Nah, baru saja ada milad Muhammadiyah, milad Aisyah, ada muktamar yang sudah berlangsung bertahun-tahun sejak orang tua kita. Ya. Muktamar dulu namanya kongres, itu dilakukan dengan acara-acara tertentu. Kemudian turunannya ada muswil, ada musda, muscap, musran, ya, ada rapat. Sekarang kita mengetahui ada hari bermuhammadiyah. Ya. Di banyak tempat ini menjadi sesuatu yang ditradisikan, dilakukan berulang-ulang, menjadi peristiwa-peristiwa organisasi yang biasa kita lakukan. Nah, setelah melewati generasi, biasanya ini sudah bisa dinamakan tradisi. Tradisinya Muhammadiyah itu ya ada pengajian, ya ada musyawarah, itu menjadi bagian dari tradisi. Di samping itu ada peristiwa-peristiwa budaya ya, di sekitar kita. Kalau di Kalimantan itu ada erau, ya. Di Jogja ada sekaten, ada kirab pusaka, ada labuh, labuan, dan lain sebagainya. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sudah berjalan turun-menurun, yang dialami oleh masyarakat-masyarakat di sekitar kita. Ada yang begitu kekeh dengan tradisinya ini, sehingga meskipun dengan anggaran yang besar, tetap saja dilakukan, meskipun harus hutang-hutang, ya. Bagaimana melaksanakan tradisi-tradisi itu, nah, sehingga tetap diusahakan. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana seharusnya kita menyikapi tradisi-tradisi yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita. Ya. Jadi kita memang harus bersikap. Ya. Apakah kita lakukan, kita ikut tradisi itu, atau kita memverifikasi mana tradisi-tradisi yang sebaiknya kita lakukan, mana yang sebaiknya atau harus kita tinggalkan. Harus ada verifikasi. Karena tradisi itu ada tradisi yang baik, ada tradisi yang buruk. Ada tradisi yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, ada tradisi yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Nah, oleh karena itu, ya, tradisi ini kalau di dalam takrif ibadah, ya, ibadah itu ada ibadah khusus, ada ibadah umum. Ya. Maka yang terkait tradisi ini, kalau sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, dia masuk di dalam kategori umum. Ya, kategori umum. Nah, di dalam kaidahnya, yang masuk kategori umum ini berlaku suatu kaidah, ya, al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum dasar segala sesuatu, ya, umumnya adalah boleh. Illa ma dallat dalil ala tahrimihi. Kecuali ada dalil yang menyatakan tentang keharamannya. Ini kaidah di dalam memverifikasi sebuah tradisi itu sebaiknya kita lakukan atau tidak. Ya. Hukum dasarnya boleh, ya, kecuali ada dalil yang melarang. Nah, kita kemudian memverifikasi apakah di dalam tradisi-tradisi itu ada unsur-unsur yang haram apa tidak. Ya. Kalau kita tidak menemukan unsur-unsur yang haram, maka tradisi itu boleh kita lakukan. Ya. Jadi tradisi boleh dilakukan sepanjang
tidak ada unsur-unsur yang mengharamkan. Ketika ada yang haram, maka bagian yang haram itu yang harus kita tinggalkan. Ya. Ini berbeda dengan ibadah mahdhah, ibadah khusus. Ya. Ibadah khusus itu kaidahnya al-aslu fil ibadati haram. Ya. Hukum dasarnya di dalam ibadah khusus itu haram, kecuali ada dalil yang menunjukkan perintahnya. Ya. Kalau ada perintah, ibadah mahdhah itu baru boleh kita lakukan. Itu di dalam ibadah mahdhah. Majelis Tarjih telah memberikan fatwa bahwa bid'ah itu adanya di dalam ranah ibadah mahdhah. Di dalam ranah ghairu mahdhah, di situ berlaku inovasi, boleh dikembangkan, boleh dirubah. Yang penting tidak ada unsur-unsur yang melarangnya. Terkait dengan kelahiran, ya, ada hal-hal yang melarang. Ya, ada hal yang melarang, enggak ya. Ya, nyelapani. Ada larangan nyelapani? Enggak ada. Oh, jalan. Ya. Ya. Mungkin kita perlu membuat tradisi-tradisi sehingga masyarakat itu ketika menyambut kelahiran itu dengan menggunakan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Ditradisikan kalau anak lahir disambut dengan a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Nah, kalau itu kemudian ditradisikan, ya, setiap orang yang mendapatkan anak, kelahiran anak, tradisinya adalah ya, mendoakan sesuai doa Nabi. Kemudian nanti setelah 7 hari, ya, itu diberikan nama yang baik, ya, dan diakikoi. Ya. Ini dasarnya ada perintah ya, untuk apa? Untuk memberikan nama yang baik, untuk akikah. Maka ketika tradisi ini dibangun, ya, berdasarkan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, ini justru tradisi yang harus kita hidup suburkan. Sehingga di dalam masyarakat itu dengan mengikuti tradisi akan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Maka Muhammadiyah berkewajiban untuk memverifikasi. Ya. Kita berkewajiban untuk memverifikasi. Tradisi ini ada unsur-unsur yang dilarang apa tidak. Nah, yang Ustadz Nana tempo hari tanyakan, tradisi ulang tahun bagaimana? Kita tidak pernah mendapati larangan ulang tahun. Silahkan. Tetapi harus diverifikasi. Hal-hal yang dilakukan di dalam ulang tahun itu ada enggak yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul? Ada enggak hal-hal yang lagho, yang tidak bermanfaat? Misalnya tiup lilin, misalnya. Apakah ini termasuk perbuatan lagho? Ya. Kalau lagho saja sudah harus kita hindari. Kalau apalagi itu yang tasyabuh. Ya, tasabuh ini kita hindari. Tetapi kalau kita menyelenggarakan ulang tahun, setiap ulang tahun kita membangun resolusi diri untuk menjadi yang lebih baik, ya, disaksikan oleh orang-orang dekat kita. Di ulang tahun yang sekian ini, saya memiliki impian, cita-cita ini. Mohon doa supaya bisa dikabulkan. Ya. Saya belum kompeten di dalam Al-Quran, misalnya saya harus belajar Al-Quran dengan baik. Nah, menurut saya ini hal-hal yang positif. Sehingga ulang tahun seorang Muslim itu dijadikan sebagai momentum untuk evaluasi diri dan momentum untuk menentukan langkah-langkah ke depan yang lebih baik. Di sini yang harus kita verifikasi adalah ya, tidak ada unsur-unsur yang dilarang. Peristiwa organisasi kita mentradisikan sudah ini ada milad ya untuk hal-hal yang tidak ada larangan ya, ada muktamar, ya, muswil, ini apa? Ini tradisi juga. Ya.
tradisi yang dilembagakan, diatur dalam ADART, ya, kita lakukan berulang-ulang, bergenerasi-bergenerasi. Nah, ini sesuatu yang baik. Nah, adapun terhadap peristiwa-peristiwa budaya, kita verifikasi. Kalau ada hal-hal yang dilarang, maka kita wajib meninggalkan. Tinggalkan. Yang kita tinggalkan pada aspek yang dilarang itu. Ya. Pada aspek yang tidak dilarang, silakan saja. Ya, tidak ada masalah. Ini prinsip yang kita gunakan untuk memverifikasi tradisi itu boleh apa tidak. Ketika kita menjadikan Allah sebagai parameter, sebagai indikator boleh tidaknya suatu tradisi kita lakukan, maka sebenarnya kita sudah berhasil memerdekakan diri dari tradisi. Artinya tidak ada tradisi yang membelenggu kita, yang mengikat kita, ya. Tapi kita verifikasi, kalau sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, go, lakukan tradisi itu. Justru itu harus kita hidup suburkan, karena ini bagian dari mengamalkan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Inilah yang mesti kita lakukan di dalam memverifikasi tradisi. Sehingga Bapak-Ibu sekalian, kita tidak menjadikan tradisi itu sebagai belenggu yang menghalangi kemerdekaan kita. Kita bertauhid, tunduk patuh hanya kepada Allah, menjadikan Allah sebagai pertimbangan terpenting dalam berpikir dan memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu aktivitas. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian, Quran surah At-Taubah ini yang di Sabtu yang lalu telah kita bahas, ya. Ini peringatan Allah, ya. Kalau ya aba hukum itu apa? Yang berasal dari nenek moyang, ya. Abna hukum, ya. Abna hukum itu generasi berikutnya anak-anak kita, ya. Lingkungan kita, ikhwanukum, ya. Istri, dan segala sesuatu lebih dicintai dari Allah dan Rasul-Nya, fatarob basu. Tunggulah Allah menetapkan keputusannya. Sehingga, Bapak-Ibu sekalian, kita jangan terikat dengan tradisi, tetapi kita harus memverifikasi tradisi itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya atau tidak. Kalau sesuai, maka tugas kita memperjuangkan tradisi itu untuk tetap diamalkan dalam kerangka ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, ketaatan yang ditradisikan akan membuat implementasinya jauh lebih mudah. Dan masyarakat akan otomatis melakukan tuntunan Allah dan Rasul-Nya itu dalam aktivitas keseharian mereka, dan ini akan menjadi faktor untuk memberikan dorongan, ya, untuk hidup sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan tradisi, ya. Tugas kita adalah memverifikasi dan mewujudkan tradisi yang sesuai tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Amalan yang sudah mentradisi, ya, itu akan ringan implementasinya. Rasulullah bersabda, "Iklafu minal amali ma tutiqun, fa inna khairal amali atwamu wa ingkal." Ya. Lakukan olehmu amalan-amalan sebisa yang kamu lakukan. Sebaik-baik amalan adalah yang mudawamah. Mudawamah itu dilakukan terus-menerus. Kalau itu lingkupnya masyarakat, namanya tradisi. Kalau lingkupnya individual, itu menjadi habit kita, ya, awal mudawamah. Tapi kalau kemudian itu dilaksanakan secara kemasyarakatan, dilaksanakan oleh masyarakat, itu adalah tradisi.
Nah, ini tradisi yang baik, yang sesuai tuntunan Allah dan Rasul-Nya, itu akan menjadi amalan yang terbaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Adanallah yakum ajmain. Nasr minallah fatun karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.